Halo, kamu lagi mendengarkan podcast Resensi Buku yang merupakan kolaborasi antara Podcast Main Mata, Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, Goshen Suara Indonesia, dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Selamat mendengarkan. Halo, nama saya Chanasa. Saya akan membahas satu buah buku berjudul Kekasih Musim Gugur, karya Laksmi Pamuntjak, terbitan Gramedia Pustaka Utama tahun 2020 dengan 451 halaman. Jadi, Kekasih Musim Gugur ini merupakan karya fiksi dari Laksmi Pamuntjak dengan latar belakang sejarah 1965. Dan karya ini juga merupakan kelanjutan dari sequel Amba, karya Laksmi Pamuntjak yang sebelumnya, karena memang ada keterkaitan antar tokoh dengan benang masa lalu yang sama dan begitu kompleks. Kekasih Musim Gugur ini menceritakan hidup seorang perempuan bernama Sri Kandi yang akrab dipanggil Siri, seorang perempuan kosmopolitan yang juga merupakan anak dari pasangan Amba dan Bisma Rasyad. Jadi, singkat cerita, pasangan ini merupakan seorang perempuan dan dokter lulusan Leipzig yang juga termasuk anggota Lekra atau organisasi sayap dari Partai Komunis Indonesia di bidang sastra maupun seni. Dan sejak halaman pertama, pembaca itu sudah disuguhkan pada kenyataan bahwa Sri Kandi ini memiliki 2 orang bapak. Dan selanjutnya pembaca akan dibawa mengikuti alur ceritanya hingga akhir. Karena memang novel ini ditulis dengan 2 sudut pandang tokoh yang berbeda. Di antaranya adalah tokoh Sri Kandi itu sendiri dan juga Dara, yang keduanya memiliki ikatan pertemanan yang menarik. Secara latar belakang, tokoh Sri Kandi ini merupakan seorang perempuan yang mandiri, seorang perempuan kosmopolitan, sekaligus seniman lepas yang ingin terus berkarya. Sedangkan Dara adalah seorang aktivis LSM yang sibuk mengurus persoalan politik dan HAM. Mereka menjadi rekan yang hampir saling jatuh cinta, kemudian dipertemukan untuk bertanggung jawab atas Amalia. Dan karya ini tidak lepas dari intrik dalam keluarga, lalu bayang-bayang Amba sebagai ibu dari Sri Kandi, sekaligus nenek bagi Amelia, mantan suami Siri atau Sri Kandi yang begitu memengaruhi karyanya, dan juga sosok Bisma Rasyad atau ayah kandung dari Sri Kandi itu sendiri, yang kenyataannya dia mati di Pulau Buru tanpa meninggalkan jejak ataupun foto diri. Dan berbagai permasalahan politik dan sara yang turut mewarnai perkembangan seni rupa di Indonesia tentunya. Jadi novel ini juga menceritakan perjalanan Sri Kandi sebagai seorang anak dari pasangan Amba dan Bisma yang ternyata memang harus dibesarkan tanpa bapak kandungnya. Dan dia harus berkelana ke beberapa negara untuk kembali bangkit berkarya, menjamah pameran seni dan memperkenalkan karya berjudul 9 Wajah Bisma ke seluruh dunia. Lalu untuk latar belakang penulis novel ini sendiri, yaitu Laksmi Pamuntjak, beliau adalah seorang penulis atau novelis untuk sejumlah media Indonesia dan internasional seperti di Jakarta Post, Frankfurter Allgemeine Zeitung, hingga harian Inggris The Guardian. Dan beberapa karyanya yang terkenal misalnya adalah Aruna dan Lidahnya yang terbit tahun 2014, bahkan diadaptasi dalam bentuk film. Lalu Amba, seperti yang sudah dibahas di awal, ini judul bahasa Inggrisnya adalah The Question of Fate, yang terbit tahun 2012. Dan yang sekarang sedang kita bahas yaitu adalah Kekasih Musim Gugur, atau judul bahasa Inggrisnya adalah Fall Baby, yang terbit tahun 2020, yang bahkan
sebelumnya itu sudah diterbitkan ke dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Lalu untuk kelebihan buku ini sendiri, jadi novel ini disajikan dengan begitu kaya. Kenapa begitu kaya? Karena dalam novel ini, penulis menyajikan banyak hal dalam satu persembahan. Di antaranya kisah sejarah seni rupa, lalu sejarah bangsa Indonesia khususnya tahun 1965, keterlibatan Partai Komunis Indonesia dan beberapa sayap-sayapnya, lalu juga ada kisah cinta di dalamnya tentu saja, dibalut dengan masalah-masalah yang biasa terjadi di keluarga, misalnya antara pertentangan antara ibu dan anak, lalu pergolakan batin seorang kekasih atau bahkan seorang mantan istri atau mantan suami yang ditinggal mati. Tidak lupa juga konflik yang timbul akibat isu SARA yang turut mewarnai karya ini. Kedua, Kekasih Musim Gugur juga sangat bisa dinikmati sejak halaman awal hingga akhir dengan begitu mengalir, karena memang penulis sendiri bisa membawa pembaca untuk menikmati kisah yang kompleks ini gitu, sekaligus mengajak pembaca untuk tidak melihat sejarah hanya bagian hitam atau putih atau benar dan salah, tapi memang lebih dari itu, lebih ke memberikan pemahaman bahwa peristiwa itu terjadi karena ada sebab dan akibatnya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, kenapa novel ini juga begitu menarik, karena nama-nama tokoh yang disajikan ini adalah adaptasi dari kisah pewayangan. Jadi digambarkan juga memiliki sifat yang sama dengan tokoh-tokoh wayang yang kita kenal, seperti misal diantaranya Dewi Amba, lalu Bisma, dan juga Sri Kandi itu sendiri yang menjadi tokoh utama dalam Kekasih Musim Gugur ini. Tentu ketika ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya, dan kekurangannya itu saya pikir Kekasih Musim Gugur ini baru bisa dinikmati secara utuh dan lengkap oleh pembaca ketika pembaca sendiri ini sudah menyelesaikan Amba. Karena memang dari sana kisahnya bermula, terutama dari pertemuan antara Amba dan Bisma Rasyad itu sendiri. Lalu dilanjutkan ke kisah dari keturunan mereka berdua, yaitu Sri Kandi dalam sequel ini tentunya. Dan yang kedua, pada part-part di mana penulis mengemukakan beberapa karya seni, tokoh seni, itu akan membuat pembaca yang awam dari dunia seni akan meraba-raba. Seperti apa sih tokohnya, atau seperti apa sih karya seninya. Jadi secara tidak langsung penulis sendiri sudah membuat pembaca itu mencari tahu tentang tokoh dan juga karya dari seni rupa itu sendiri, baik tokoh dan karya seni rupa dari Indonesia maupun dari internasional, seperti itu. Lalu secara garis besar, Kekasih Musim Gugur ini merupakan cerita yang menarik perihal lintas generasi keturunan Amba dan Bisma Rasyad, ke peliknya hidup seorang Sri Kandi dan juga sahabatnya yang bernama Dara, dilanjutkan dengan konflik yang muncul oleh Amelia yang merupakan anak dari Sri Kandi dengan suaminya. Lalu, sequel Amba ini juga merupakan sebuah karya melawan lupa yang bisa teman-teman baca sebagai bumbu fiksi yang cukup gurih untuk menikmati peristiwa sejarah Indonesia, khususnya di tahun 1965 sendiri. Nah, perlu diingat juga bahwa penantian terhadap sosok Bisma akan sangat disayangkan ya, karena memang lukisan yang berusaha diciptakan oleh Sri Kandi dengan judul 9 Wajah Bisma ini tidak sepenuhnya nyata atau membuat sosok Bisma Rasyad itu sendiri kembali hidup dan bernyawa. Dan
Terakhir, teman-teman bisa menikmati novel Kekasih Musim Gugur ini dari toko buku offline Gramedia dan juga online store Gramedia. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat membaca.